Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Nah, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ulangan pasal 12 dan saya beri judul Sejahtera Selamanya. Nah, saya percaya setiap kita rindu untuk mengalami sejahtera yang bukan sesaat, tetapi sejahtera untuk selama-lamanya. Ulangan pasal 12 ayat yang pertama, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kemudian ayat yang ke-28 dari Ulangan pasal 12, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Nah, dari dua ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengatakan kepada umatnya, kalau kita kepingin mengalami sejahtera selamanya, bukan hanya kita, tetapi sampai keadaan keturunan-keturunan kita selanjutnya, supaya baik keadaannya, maka kita harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan itu dan dilakukan dengan setia. Bersama saya ucapkan, lakukan dengan setia. 2, 3, lakukan dengan setia. Nah, apa yang harus dilakukan dengan setia? Ulangan pasal 12 ayat yang ke-11 dan 12, kemudian Tuhan Allahmu akan memilih suatu tempat di mana ia harus disembah. Kesitulah kamu harus pergi membawa segala yang telah kuperintahkan, yaitu korban bakaran dan korban-korban lain, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus yang kamu janjikan kepada Tuhan. Ayat yang ke-12, kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tinggal di New York City dan di kota ini kami banyak mendengar cerita tentang orang-orang bangsa Yahudi atau orang-orang Israel tentang kisah suksesnya. Salah satunya kami mendengar bahwa anak-anak orang Yahudi harus bisa main musik, entah itu main piano atau main alat musik yang lainnya. Maka itu kenapa orang-orang Yahudi kemudian menjadi pandai dan diberkati. Kemudian ada cerita-cerita yang kedua, yaitu bahwa sebelum ada anggota daripada keluarga itu keluar rumah, maka dia akan mencari imam di dalam rumah itu untuk berdoa dan memberkati mereka. Tetangga sebelah saya ini adalah orang Yahudi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ketika ada anggota keluarganya yang keluar rumah, maka ada orang yang di dalam rumah itu mengantarkan sampai pintu rumah dan mengucapkan berkat atas orang itu. Tetapi firman Tuhan yang baru saja kita baca mengajarkan bagaimana orang-orang Yahudi itu diberkati, bahkan sampai keturunannya mereka mengalami sejahtera, keadaannya baik. Di situ dikatakan bahwa mereka itu harus beribadah bersama-sama di dalam keluarga inti, yaitu orang tua, ayah, ibu, dan anak-anak mereka harus beribadah bersama-sama, dan ibadah itu harus dilakukan dengan sukaria atau sukacita. Dalam bahasa Inggrisnya rejoice, yaitu melakukan dengan semangat, dengan gairah, seperti pemenang begitu, melakukannya dengan antusias. Nah, orang-orang Yahudi mereka memiliki tradisi seperti itu, kebiasaan beribadah bersama-sama dengan anggota keluarganya dengan bersukaria. Kenapa? Dr. Edwin Louis Kurl berkata begini, kita akan menjadi intim dengan siapa kita berdoa, dan kita akan menjadi intim kepada siapa kita berdoa, dan kita akan menjadi intim dengan orang yang didoakan. Nah, ketika orang-orang Yahudi ini mereka beribadah bersama-sama,
dengan keluarga intinya, maka mereka kemudian mengalami keintiman secara alam roh. Keintiman alam roh itu akan menyebabkan terjadinya keintiman di alam nyata. Sekali lagi, keintiman di alam roh itu akan menyebabkan keintiman di alam nyata. Bayangkan saudara, dalam keluarga inti sama-sama beribadah, kemudian mereka saling mendengar bagaimana mereka mengaku dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Ini adalah hal yang ajaib dan menakjubkan, saudara. Sehingga keluarga-keluarga Yahudi, mereka mayoritas hidupnya rukun. Nah, Alkitab berkata begini, kalau ada kerukunan seperti yang ditulis di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, maka kesitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkat untuk dicurahkan. Nah, hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 di seluruh dunia, saudara, di mana-mana kita mendapat instruksi tentang social distancing, physical distancing, work from home, work at home, worship work from home, semua dikerjakan dari rumah. Maka ada kemungkinan gesekan itu terjadi. Survei yang diadakan di seluruh dunia akhir-akhir ini menyebutkan bahwa pertengkaran di dalam rumah itu meningkat sampai 30%. Kenapa? Amsal bilang begini, bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Melalui renungan pada pagi hari ini, mari tingkatkan jam-jam doa, tingkatkan jam-jam ibadah, tingkatkan mesbah keluarga bersama-sama. Ketika kita intim di dalam alam roh, saya percaya kita akan intim di alam nyata. Sehingga kita dengan mudah saling mengampuni, saling mendahului minta maaf satu dengan yang lainnya, saling mendahului untuk menghormati, saling mendahului untuk berdamai. Ketika kita melakukan itu semua, percayalah, kita akan mengalami sejahtera. Bukan hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Asal kita melakukan perintah Tuhan ini dengan setia. Bahkan kita sampai dengan keturunan kita dijamin oleh Tuhan sejahtera dan sejahtera kalau kita beribadah dengan gembira dan sukacita bersama-sama. Doa saya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai tingkatkan jam-jam doa, mesbah keluarga dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, dimanapun anak-anak-Mu berada, kami berdoa jamahan-Mu turun Tuhan, sehingga mereka dapat menangkap kebenaran firman Tuhan ini dan mempraktekannya, yaitu melakukan mesbah keluarga dengan gembira dan sukacita, sehingga kerukunan, damai sejahtera turun atas keluarga demi keluarga dimanapun mereka berada, sehingga berkat-berkat Tuhan diperintahkan untuk dicurahkan dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka berbahagia, keturunan-keturunan mereka pun diberkati, berbahagia, mengalami sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati. God bless you all.